صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul Azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita yang hadir malam hari ini bersama kita, alhamdulillah, yaitu orang tua kita Bapak Haji Nasir, juga sama kita hormati Bapak Ustadz Ilham Nasution, Bapak RT Semino, Bapak Ilham, Bapak Ikhwan, dan seluruh bapak-bapak yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya kepada beliau sekalian. Semoga orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan akan segala urusannya, Allah murahkan rezekinya, dan Allah akhirkan hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Juga seluruh jamaah tanpa terkecuali, baik dari remaja dan juga anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan atas sekalian nikmatnya kepada kita semuanya, baik itu nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, serta nikmatul iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di majlis ini, di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan umur yang berkah, dalam keadaan tetap iman dan Islam. Maka mudah-mudahan semua itu Allah jadikan keberkahan Tuhan kita semua, amin ya rabbal. Teriring salawat beserta salam kita sampaikan atas kecintaan kita, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama di awal tadi kita membaca daripada tawassul, surat Yasin, Ratibul Atas, dan juga tazkir maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengawali daripada majlis kita yang kita dawamkan, yang kita biasakan, kita lazimkan, kita istiqomahkan di dalam ini majlis. Maka mudah-mudahan dengan sababiah amalan yang kita baca setiap malam Jumat di tempat ini akan menyebabkan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diridhoi kehadiran kita, kumpulnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak keluar kita semua dari majelis ini melainkan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa daripada keluarga kita, sanak famili, kerabat, handai taulan kita, dan juga dosa-dosa daripada orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului daripada kita. Semoga mereka di dalam kuburnya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit di dalam menggugurkan kewajiban kita malam hari ini, buka dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Rawahut Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un man utiyahunna faqad utiya khairal dunya wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, jangan ngobrol. 4 perkara, man utiyahunna, barang siapa yang diberi 4 perkara tersebut, faqad utiya khairal dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita semua dapat 4 perkara ini, sehingga Allah berikan di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat menjadi orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisanun dzakirun, yaitu lisan yang suka atau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan diberikan kebahagiaan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, yang pertama lisanun dzakirun, yaitu orang yang suka lisannya berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita baca, semua itu bagian daripada zikiran-zikiran kita.
Kita baca surah Yasin itu zikiran kita. Kita baca Ratibul Atas itu jelas zikiran kita. Kita membaca riwayat Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun zikiran kita. Maka bila mana kita hadir dalam ini majlis, kita mengikuti zikiran-zikiran tersebut yang kita baca dari amalan-amalan kita, insya Allah hidup kita akan diberikan kebahagiaan baik itu dunia maupun akhirat. Makanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita datang dan hadir kumpul di majlis taklim seperti ini kecuali Allah udah pilihkan buat kita semua. Ini kita orang-orang yang udah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mengenal akan waktu di dalam duduknya di majlis taklim. Dia nggak pernah berpikir lama apa enggak di majlis ya. Dia nggak pernah berpikir begitu. Dia selalu ingin mencari daripada keridhaan Allah, keridhaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam ini majlis zikiran-zikiran kita, bukan saja kita zikir dengan membaca Quran, bukan saja kita zikir dengan membaca Ratibul Atas, tapi zikiran kita dilengkapi dengan membaca riwayat Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani atin min indi rabbi." Telah datang kepadaku utusan daripada Tuhanku azza wa jalla, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, maka berkata, "Man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 'ashran hasanat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alaika," barang siapa yang bersolawat kepadaku min ummati daripada umatku, salatan kataballahu lahu, satu kali dia membaca solawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya biha 'ashran hasanat, yaitu dengan 10 kebaikan. Satu kali solawat balasannya 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi alhamdulillah ya, kita baca solawat luar biasa. Kita semangat baca solawat di tempat ini luar biasa. Maka insya Allah solawat-solawat kita bisa meleburkan dosa-dosa kita. Dan Allah sampaikan kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memperbanyak membaca solawat di dunia, ya, nanti dia akan menjadi temanku di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa maha anhu 'ashran sayiatin. Kemudian dan menghapus daripada padanya 10 keburukan. Orang yang baca salawat ya, 10 dari keburukannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a lahu 'ashra darajatin. Kemudian Allah mengangkat juga derajatnya 10 derajat. Ini bagi orang yang demen, yang mau baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa radda 'alaihi mithlaha. Kemudian dan Allah mengembalikan akan dia yang serupa dengan apa yang telah dia lakukan. Jadi apa yang dia lakukan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan dengan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kembali ya, ke hadis tadi di awal bahwa orang yang diberikan kebahagiaan hidupnya oleh Allah dunia dan akhirat, pertama lisanun dzakirun, lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 41 kalau enggak salah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, sebut kata Allah Subhanahu wa taala namaku dengan sebutan yang banyak. Ya. Jadi kalau bukan kita hadir di majelis taklim seperti ini, ya, kita enggak mau buat menyebut daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang tadi kita baca sama-sama, ya, ini adalah bagian daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan kalau kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbun syakirun, yang kedua hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah Subhanahu wa taala berikan atas kenikmatan di dalam hidupnya. Tentunya kita tahu nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Saking banyaknya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup, kita nggak bisa ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tugas kita dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang saat ini masih dititipkan kepada kita. Alhamdulillah. Maka bila mana nikmat-nikmat tersebut kita gunakan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang berkah. Saat ini Allah kasih sehat kita insya Allah berkah. Amin. Saat ini kita dikasih umur, bisa hadir di majelis ini, insya Allah umur kita berkah. Saat ini kita dikasih iman Islam, ketetapan iman Islam, maka kenikmatan iman Islam tersebut menjadi berkah. Insya Allah. Ya. Nah inilah, karena definisinya berkah, aziyadatul khair, tambah kebaikan. Inilah kebaikan kita. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu bukan hanya datang dari hati, tapi kita ucapkan dengan lisan dan buktikan dalam suatu perbuatan kita. Ya. Nah ini kita dapat semuanya. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Orang bersyukur itu ya ada 3. Ya. Pertama, dia bisa bersyukur melaksanakan kewajibannya. Ya. Sekarang ini ya, kita bersyukur melaksanakan daripada kewajiban kita. Kita menggugurkan daripada kewajiban kita. Ya. Yang kedua, yaitu kita bersyukur karena kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Jujur ya, kalau kita enggak mau jujur dengan diri kita sendiri, kita maunya nggak mau datang. Itulah enggak. Kita nggak mau datang ke tempat-tempat seperti ini. Tidak sedikit di antara kita ya yang mengetahui akan keberadaan majlis di kampungnya. Dia dengar dengan suara majlis yang ada berkumandang di kampungnya ya. Tapi dia malah menuruti kata hawa nafsunya. Artinya ini kenikmatan yang Allah berikan demikian ya, tidak menjadi satu keberkahan buat dirinya. Jadi kita bersyukur manakala kita bisa hadir di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bersyukur bisa mengendalikan hawa nafsu kita yang kita pengennya nggak mau duduk di majelis seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur manakala kita bisa meninggalkan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirin. Maka yang ketiga, sabar bila mana tubuh ini diberikan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikala kita diberikan ujian, cobaan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi satu semangat buat kita untuk menggugurkan kewajiban kita. Tidak menjadi satu kendornya keimanan kita. Ya. Kalaupun saat ini Allah masih berikan ujian, ya, alhamdulillah, ya, di sini ya, orang-orang tua kita mencontohkan kepada kita, ya, diberikan ujian, tetap dia mau datang ke majelis taklim. Ya. Kenapa? Karena dia berharap, ya, saat Allah berikan ujian dari sebagian tubuhnya, ya, dia berharap di situ akan ada keberkahan, dan dia berharap agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besarnya atau seberat-beratnya hati, sebesar-besarnya atau penyakit yang ada pada diri kita, yaitu penyakit hati kita yang susah untuk bisa kita obati, kecuali obatnya duduk di majlis taklim. Yang kemudian terakhir, wa zawjatu la tabghihi khaufan fi nafsiha wala malih. Ya, seorang wanita yang enggak takut bila dinikahi oleh seorang laki-laki yang karena tidak dia lihat orang laki-laki tersebut ada hartanya apa tidak. Dia enggak lihat itu orang laki-laki ya, punya duit seberapa banyak.
Ini jarang ya perempuan yang kayak gini kita cari. Ya. Biasanya ya, dia nyari lebih materinya dulu. Tapi dia kagak lihat tuh di nolnya dulu. Agamanya dia kagak lihat. Ya. Nah, maka semuanya itu akan mengiringi kepada kita ya, karena datangnya rezeki itu nggak harus nungguin ya, kita belum nikah dulu ya. Datangnya rezeki Allah berikan kepada kita yang namanya fulus, nggak harus kita ya, nggak nikah dulu. Terkadang datangnya rezeki udah nikah baru ada rezekinya ya. Setelah dia nikah, Allah kasih rezeki hidup berdua sama istrinya. Ntar ada lagi dikasih anak, ada rezeki anak. Anak satu sekian, ada lagi anak kedua sekian. Ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Jangan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari hal-hal perintah Allah kita kerjakan, maka mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang diberikan kebahagiaan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga majlis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, insyaallah setelah majlis ini ditutup ya, untuk rekan-rekan remaja khususnya ya, nanti ada tugas tuh, proposal udah disiapkan, belum dilipetin, terus masukin ke amplop ya, malam hari ini. Dan saya informasikan sebagai ketua untuk tahun ini adalah saudara Nano ya, dan dibantu dengan rekan-rekan semua seluruh jamaah majlis yang malam hari ini hadir tanpa terkecuali ya. Karena kita semua saling memiliki dengan adanya Majelis Tiga Darul Faro ini, maka tidak harus satu orang karena ketuanya dia, semuanya kita punya peran. Mudah-mudahan rencana, niat yang akan kita hidupkan di kampung kita itu memperingati Maulidnya Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 16 November, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kita ajak, para donatur-donatur, para dermawan, insya Allah diberikan rezeki yang halal, yang berkah, dan mudah-mudahan ya yang dikeluarkan infaknya dan sebagian hartanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Barang siapa yang berinfak, mengeluarkan dari 1 dirham untuk perayaan Maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka itu orang nanti akan menjadi temanku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu